Sekarang sudah bulan puasa loh, berarti lebaran tinggal 29 hari lagi. Tapi aku ini belum beli baju lebaran. Si Juli juga belum beli. Lah kok tumben ya dia belum minta baju lebaran? Biasanya sudah rewel terus mulutnya, minta-minta wae dari kemarin. Apa aku ajak ke pasar saja ya? Juli, cepet sini toh. Juli, cepet sini toh. Apaan sih manggil-manggil terus? Iya, tunggu toh. Ada apa sih sampai manggil begitu? Kamu kok tumben belum minta baju lebaran? Iya, aku pikir kakak belum punya uang, jadi aku nggak berani minta. Ya kalau baju lebaran aku mau lah. Kira sudah nggak minat lagi loh kamu. Ya sudah, kita beli yuk ke pasar. Siapa tahu ada yang cocok. Yang benar, mau beli baju lebaran? Serius ini, jangan-jangan cuma prank lagi. Iya serius toh, prank-prank palamu gundul. Ya kalau kamu nggak mau, biar kakak saja yang beli baju baru. Kamu nggak usah ikut. Jangan nanti nyesel sendiri loh. Sudah diajak malah banyak alasan. Cepet sana siap-siap. Keburu siang ini, panasnya tambah nyengat. Ya jelas mau lah, orang mau dibeliin baju lebaran. Ya sudah, ayo berangkat. Loh, kok parkir di sini sih? Loh, kenapa emangnya? Ya memang mau parkir di mana lagi coba? Di sini kan nggak ada tukang parkir. Lagi pula mau lebaran begini banyak maling loh. Nanti kalau motor digondol maling baru panik sendiri toh. Kamu itu kayak nggak ngerti tukang parkir saja. Tukang parkir itu nggak bakal kelihatan waktu kita baru datang. Nanti pas mau pulang baru nongol, minta 2.000. Ngono wae kok nggak ngerti kamu ini. Lah, masa iya begitu? Ya sudah deh. Sudah ayo cepet, panas pol ini. Kue lebaran, masih baru loh ini. Ada kue semprul, ada kue lidah gajah, ada kue putri yang tertukar, sing lembut tenan. Ayo dibeli toh. Yang sayang ibu, yang sayang tetangga. Di mana ya baju lebaran? Kok kayak nggak ada sing cocok? Sudah muter-muter dari tadi loh. Kamu mau beli baju apa toh? Aku maunya baju sarimbit sebenarnya, biar kelihatan kompak gitu. Tapi kayaknya di sini nggak ada ya. Dari tadi muter juga nggak ketemu. Ih, gaya banget kamu. Segala sarimbit. Kita ini cuma berdua, Dok. Sarimbit itu buat keluarga lengkap. Ibu, anak, sama ayah. Itu malah ada tukang kue dari tadi ngoceh terus. Bikin lapar saja dengernya. Jangan dibeli, ndak enak kayaknya itu kuenya. Mending bikin sendiri saja. Iya deng, lupa. Kan kakak pinter bikin kue juga. Daripada beli mahal-mahal, mending bikin sendiri saja. Gimana kalau sekalian jualan kue kering saja ya? Pasti laku ini kalau mau lebaran. Kue buatan kamu kan enak juga toh? Iya ya, apa kita jual kue lebaran saja ya? Pasti banyak sing beli. Wah, pinter juga otakmu toh. Ya sudah, langsung saja kita ke toko bahan kue. Kita beli bahan-bahan buat kue dulu ya. Baju lebarannya nanti saja. Kalau kue lebaran kita sudah laris terjual. Kalau sudah dapat untung, baru kita beli baju yang bagus. Bang, beli bang. Di sini jual apa saja? Saya mau beli bahan buat kue lebaran. Loh bang, nggak denger ta? Kalau pembeli tanya itu dijawab toh, jangan main handphone wae. Mau saya bilangin ke pemilik toko biar dipecat nanti. Iya mbak, mau beli apa toh? Tinggal bilang saja. Kalau mau ngadukan saya ya silahkan saja. Wong saya sendiri toh yang punya toko ini. Jadi santai saja mbak, mau beli apa nanti saya ambilkan. Oh, ternyata abang sendiri yang punya. Lah bilang dari tadi toh, pantas gayanya songong gitu. Ya sudah, saya mau terigu 4 kilo, gula 4 kilo, margarin 7 kilo,
baking soda, baking powder, sama vanili. Itu saja, Bang. Iya, ini sudah barangnya. Total jadi 400.000. Mahal juga ya. Ya sudah, ini uangnya. Juli, itu bahannya dibawa sing bener. Ojo dijatuhkan. Hampir saja puasaku hari ini batal gara-gara penjual bahan kue itu. Gayanya sudah kayak CEO saja lagaknya. Sabar, sabar. Ini lagi puasa, harus ditahan emosinya. Ojo gampang nesu. Iya, bagus kalau masih bisa nahan emosi. Ya sudah, cepet sana. Ini aku sudah berat banget bawa bahan kue. Tanganku sampai pegel loh. Cepetan bantuin toh. Ayo, cepet naik. Tuh kan, apa yang tak bilang Padi? Nongol juga akhirnya. Sudah, siapkan uang 2.000 sana. Pasti mau minta parkir itu. Juli, bahan-bahannya langsung kamu taruh di dapur yo. Kakak mau langsung bikin kuenya ini. Jangan dibanting loh, itu bukan karung beras. Nanti kuenya malah jadi remuk sebelum jadi. Aduh, berat sekali itu bahan kue. Iya lupa, tadi katanya jangan dibanting. Untung nggak ada orangnya. Kalau ada, pasti sudah diceramahin panjang lebar. Capek banget aku ini. Niatnya beli baju lebaran, malah pulangnya bawa bahan kue segunung. Gara-gara ideku sendiri lagi. Lah kok malah nyusahin aku juga toh. Juli, bantuin aku buat kue ya. Iya, nanti dulu deh. Aku ke kamar sebentar. Badanku ini rasanya remuk kabeh. Cuma bawa begitu saja sudah kayak habis pindahan rumah. Habis itu kesini lagi ya, bantuin kakak bikin kue. Jangan pura-pura sibuk pegang HP lagi. Jangan lama-lama ya. Awas saja kamu. Oh iya, aku buat kue kering apa dulu ya? Jadi bingung. Haus banget habis dari pasar. Suwe tenan. Ngadem sebentar dulu ah. Main handphone dulu. Siapa tahu ada yang ngajakin bukber. Lumayan kan? Gratisan. Oh iya, aku buat kue semprit aja dulu dah. Setelah semua bahan kue berhasil dibeli, Surti pun tidak ingin membuang waktu. Kue pertama yang ingin ia buat adalah kue semprit. Kue itu bukan pilihan sembarangan. Dulu almarhum ibunya sering mengajarinya membuat kue setiap menjelang Lebaran. Dari situlah Surti belajar, hingga akhirnya ia cukup mahir membuat berbagai kue kering. Dengan penuh semangat, Surti mulai mencampurkan bahan-bahan. Tepung, gula, margarin, dan telur diaduk perlahan hingga menjadi adonan lembut. Setelah adonan siap, Surti memasukkannya ke dalam plastik segitiga. Lalu mulai membentuk bunga-bunga cantik kue semprit di atas loyang. Tak lama kemudian, loyang dimasukkan ke dalam oven. Aroma harum kue mulai memenuhi seluruh rumah. Surti tersenyum kecil melihat hasil kue pertamanya matang dengan sempurna. Tanpa berhenti, Surti terus melanjutkan pekerjaannya. Sedikit demi sedikit, toples-toples kosong mulai terisi penuh dengan kue kering buatannya. Ini mana si Juli dari tadi nggak kelihatan? Hilang ditelan kasur kayak Aku sudah capek begini, keringat sudah kayak habis lomba lari 17 Agustus. Juli, bangun sih kamu. Cepat. Waduh, ketiduran lagi aku. Gawat ini, kalau suaranya sudah manis begitu pasti mau berubah itu nanti. Iya kak, tunggu toh, ini juga mau datang. Kamu dari tadi ngapain toh? Diam di kamar, pasti scroll HP terus. Itu HP kalau bisa ngomong sudah teriak minta istirahat. Maaf kak, tadi aku main HP nggak sengaja ketiduran. Memangnya ada apa sih? Kok manggilnya sampai begitu tadi? Enak saja santai-santai. Aku di sini sudah kayak chef hotel bintang 5 sendirian.
Lihat ini, aku sudah bikin beberapa loyang kue loh. Tangan sudah kayak mixer berjalan ini. Ya sudah, nanti kita jual kuenya di depan rumah saja. Kamu bikin tenda sana, sama siapin meja. Suruh bikin tenda? Lah masa aku? Kamu saja tuh yang ahli. Loh ya, kalau bukan kamu siapa? Masa aku bikin kue sambil pasang tenda? Memang aku gurita apa punya 8 tangan? Kalau nggak mau bantu ya sudah, baju lebaranmu batal ya. Pakai baju tahun kemarin saja, sekalian nostalgia. Oh, iya juga ya. Kalau nggak bantu nanti baju lebaran batal lagi. Ya sudah ya. Aduh, hidup kok makin berat ya menjelang lebaran begini. Dasar bocah, disuruh sedikit saja sudah bilang capek. Lah aku ini bagaimana? Capek level dewa begini masih berdiri loh. Ya ampun, ini tenda berat banget toh. Aturannya bikin tenda itu 2 orang lah. Ini aku sendirian disuruh pasang. Mana lagi puasa lagi. Tenaga udah tipis begini. Nasib. Ya sudahlah, harus buru-buru dipasang. Nanti keburu maghrib malah belum selesai. Akhirnya jadi juga tendanya. Ternyata aku ini Wonder Woman juga toh. Kuat banget ternyata aku. Ya iyalah kuat. Orang kamu makan saja 1 baskom, gimana nggak kuat? Pura-pura lemes saja kamu. Ya sudah, ayo bantu bawa kue ke depan sini. Siapa tahu nanti malam habis buka puasa ramai, banyak yang beli. Ayo ibu, nenek, dicoba kue kering lebarannya. Resep turun-temurun Bu Murni. Dijamin rasanya enak. Nggak bakal nyesel toh. Ayo ibu, nenek, dicoba kue kering lebarannya. Resep turun-temurun Bu Murni. Nek, ayo dicoba dulu nggak apa-apa sebelum beli. Biar tahu rasanya. Apa benar ini kue kering resep Bu Murni? Kalau benar, saya nggak usah nyobain juga sudah percaya. Resep Bu Murni itu kuenya enak sekali. Dari dulu saya langganan. Jadi kamu ini anaknya Bu Murni toh? Iya Nek, saya anaknya Bu Murni. Jadi resepnya langsung dari almarhumah ibu saya. Ya sudah, saya pesen kue nastar 5, keju 2, sama semprit 3 ya. Oh alah, mau 10 toples. Juli, bungkus untuk nenek ya. Nastar 5 toples, keju 2, sama kue sempritnya 3. Oh iya kak, siap, laksanakan. Makasih banyak ya Nek, sudah percaya toh. Kuenya silahkan diambil sama adik saya di sebelah sana. Ayo, kue lebaran. Ini Nek kuenya, semoga sehat selalu ya Nek. Iya, nanti saya bilangin juga teman-teman Naji buat beli kue di sini. Dijamin enak. Terima kasih Nek, alhamdulillah. Bahan premium, harga merakyat. Dicoba dulu, dijamin ketagihan. Ayo ibu, nenek, dicoba kue kering lebarannya. Resep turun-temurun Bu Murni. Dijamin rasanya enak. Surti dan Juli semakin bersemangat berjualan kue kering. Semakin banyak warga yang tertarik melihat dan mencoba kue buatan Surti. Kabar bahwa kue tersebut adalah resep turun-temurun dari Bu Murni cepat menyebar. Karena warga sudah tahu sejak dulu kue buatan Bu Murni memang terkenal enak. Aroma kue yang harum dan rasanya yang lezat, ditambah harga yang terjangkau, membuat para ibu-ibu membeli dalam jumlah banyak. Satu persatu toples kue berpindah tangan, hingga tanpa terasa, stok kue yang dibuat Surti habis ludes terjual. Melihat dagangan mereka kosong di serbu pembeli, Surti dan Juli pun saling berpandangan dengan wajah bahagia. Rasa lelah seharian terbayar sudah. Hati mereka dipenuhi rasa senang dan syukur, karena usaha pertama mereka berjalan dengan sangat baik. Kak, aku tidur duluan ya. Rasanya badanku lemes banget. Lumayan juga hari ini kueku laris manis toh. Pasti besok banyak lagi yang nanyain kue. Berarti harus bikin lebih banyak lagi nih. Tapi untungnya kok cuma sedikit ya.
Kalau begini terus, kapan aku punya uang banyak? Badanku saja sudah remuk semua, seharian bikin kue terus. Gimana caranya ya, biar untungnya bisa besar? Melihat keuntungan yang didapat masih sedikit, Murti mulai berpikir keras. Ia memutar otak, mencari cara agar kue yang ia jual bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, Murti sudah bersiap pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Namun kali ini berbeda. Ia pergi sendirian tanpa mengajak Juli. Penampilannya pun tampak lebih tertutup. Murti mengenakan masker wajah, seolah tidak ingin dikenali orang lain. Sesampainya di pasar, Murti langsung menuju toko bahan kue yang sama seperti kemarin. Namun, ia tidak lagi membeli bahan-bahan segar seperti biasanya. Diam-diam, Murti memilih bahan-bahan yang sudah kedaluarsa, bahan yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Dengan pikiran dipenuhi ambisi keuntungan besar, Murti membeli bahan-bahan expired itu dalam jumlah sangat banyak hingga memenuhi kardus-kardus besar. Tanpa ragu, ia segera membayar dan membawa semua barang itu ke motornya dengan tergesa-gesa, seakan takut ada yang melihat tindakannya. Sesampainya di rumah, Murti langsung membawa kardus-kardus tersebut ke dapur. Tanpa membuang waktu sedikit pun, ia mulai membuat kue lebaran menggunakan bahan-bahan yang telah kedaluarsa itu. Kayaknya lagi semangat banget toh hari ini. Tumben kakak belanja ke pasar nggak ngajak-ngajak aku. Mana sudah bikin kue lagi. Ada apa sih ini? Yo wes lah, males aku ngajak kamu. Kelamaan nanti keburu siang toh. Sudah sana, aku mau bikin kue. Hah, Kak? Ini aku nggak salah lihat toh. Semua bahan-bahannya kok penuh kutu sama sudah expired semua, Kak. Kamu salah beli apa gimana sih? Kamu ditipu orang pasar toh? Kamu bisa diem toh, jangan berisik. Aku nggak salah beli bahan. Aku memang sengaja beli yang sudah expired, biar untungnya besar. Lagian aku sudah capek bikin kue seharian, untungnya cuma sedikit saja. Buat apa toh mikir terlalu jauh? Yang penting rasanya masih enak, harganya juga terjangkau. Pasti nanti laris manis toh. Lagian ini baru expired 2 tahun, belum lama kok, masih bisa dipakai. Hah, ya ampun Kak, jangan toh. Bahan-bahan begini itu bahaya loh kalau dimakan. Sudah, kamu diem saja, gak usah banyak omong toh. Hari pun mulai malam. Surti dan Juli kembali berjualan kue lebaran di depan rumah mereka. Surti terlihat sangat bersemangat menawarkan dagangannya kepada para pembeli. Namun berbeda dengan Juli, wajahnya tampak murung dan tidak bersemangat. Rasa takut terus menghantui hatinya, seolah ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Para warga yang sudah mengenal kelezatan kue resep almarhumah Bu Murni langsung berdatangan. Tanpa ragu, mereka membeli kue kering buatan Murni dalam jumlah banyak. Dalam hitungan jam saja, toples-toples kue yang dibuat Surti habis terjual. Melihat uang yang terkumpul begitu banyak, Surti merasa sangat senang. Senyum puas terlihat di wajahnya. Namun di sisi lain, Juli justru semakin gelisah. Hatinya tidak tenang. Tak lama setelah warga menikmati kue lebaran itu, satu persatu warga komplek mulai merasakan sakit perut yang amat hebat. Beberapa warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena kondisi mereka semakin memburuk. Dokter segera melakukan pemeriksaan. Setelah diteliti, dokter menemukan fakta mengejutkan. Para warga mengalami keracunan makanan. Semua korban ternyata baru saja mengonsumsi kue kering yang dibeli dari warung milik Surti. Dokter pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi bergerak cepat. Mereka mendatangi rumah Surti dan memeriksa dapur tempat pembuatan kue. Dan benar saja, polisi menemukan tumpukan bahan-bahan kue yang telah kedaluarsa, bahkan sebagian sudah rusak dan tidak layak konsumsi. Tak lama kemudian, Surti pun dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, barulah Surti menyadari, keuntungan besar yang ia kejar telah berubah menjadi awal dari petaka besar dalam hidupnya.